Namun saat ini, yang kami coba lakukan adalah menggunakan proksi yang kami ciptakan, seperti Ukraina dan Georgia tidak ingin menjadi salah satu dari jenis proksi ini. Anda sudah pernah menjadi salah satunya, semacam ketika Rusia bergerak ke arah Anda sebelumnya. Tapi itulah yang kami lakukan. Kami mencoba menciptakan proksi untuk melakukan pekerjaan yang ingin kami lakukan melawan Rusia. Rating to chase we use that yang Ford si they sped sampai Yeltsin mengambil. Itulah tujuan kami. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini kita akan membahas lagi tentang Georgia dan urusan dunia, serta apa yang terjadi, terutama sekarang di negara-negara Kaukasus, setelah upaya yang gagal oleh neokonservatif Uni Eropa dan AS tahun lalu, untuk merekayasa apa yang tampak seperti perubahan rezim setelah pemerintah Georgia saat ini tidak cukup bermusuhan dengan Rusia. Untuk membahas ini, saya bersama lagi dengan teman dan kolega saya, Lasha Kasradze, seorang warga negara Georgia di AS. Dan untuk pertama kalinya, Kolonel Lawrence Wilkerson, seorang perwira Angkatan Darat AS yang sudah pensiun, mantan kepala staf untuk Menteri Luar Negeri, dan anggota kelompok aktivis Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Tuan-tuan, selamat datang. Sanity. Gentlemen, welcome. Tomato. Let's start with Georgia and then we go. Mari kita mulai dengan Georgia. Lalu kita bisa membahas apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Tahun lalu, ada banyak kekacauan dan ada protes di jalanan. Mantan Presiden, Ibu Zurabishvili mengatakan dia tidak akan meninggalkan jabatannya. Tetapi pada akhirnya, dia melakukannya setelah masa jabatannya berakhir pada tanggal 29 atau 30 Desember, saya kira. Sekarang kita mendengar pembicaraan tentang sanksi terhadap Georgia, bukan hanya terhadap individu, tetapi seluruh negara. Bisakah kalian berdua menjelaskan apa yang kita ketahui tentang rencana komite bipartisan di AS ini? Mungkin kita mulai dengan Larry Wilkerson terlebih dahulu, dan kemudian Lasha Kasradze. Larry Wilkerson first and then Lasha Kasradze. Komentar pertama yang ingin saya sampaikan adalah melihat Suriah dan sanksi yang sangat serius. Karena yang benar-benar membuat Suriah sampai pada titik di mana Bashar al-Assad tidak bisa bertahan lagi dan militernya tidak bisa berfungsi lagi adalah sanksi. Gaji rata-rata seorang letnan misalnya turun sekitar 65 hingga 70%, bahkan jika dia memiliki keluarga atau apapun. Jadi sanksinya sangat keras. Semua ini untuk mengatakan bahwa jika Amerika Serikat ingin menerapkan sanksi semacam itu, sanksi yang benar-benar keras pada Georgia atau Rumania misalnya, atau siapapun yang sedang berselisih dengannya pada saat itu, maka mereka benar-benar dapat mempengaruhi apa yang terjadi di negara tersebut secara signifikan. Dan saya pikir ini, jika saya memahaminya dengan benar, melibatkan rekan saya dari Carolina Selatan yang mengirimkan daftar kepada Marco Rubio, berisi nama-nama individu dan mungkin bahkan perusahaan atau korporasi atau bisnis yang didirikan di Georgia yang seharusnya menjadi target S. Rubio sendiri, sebagai senator, seharusnya menyarankan kepada Presiden agar kita menargetkan mereka. Ini tampaknya tidak masuk akal, tetapi pada saat yang sama, saya harus mengatakan, ini adalah apa yang kita lakukan. Ini adalah apa yang kita lakukan di Amerika Serikat. Kami memiliki kantor pengawasan aset asing, dan beritahu saya sekitar 6 bulan yang lalu, saya kira bahwa jumlah negara yang kami kenakan sanksi dan jumlah individu yang kami kenakan sanksi, saya melakukan sedikit perhitungan, dan Anda tahu kami memiliki sekitar 25-26% dari dunia di bawah sanksi. Sungguh luar biasa berapa banyak orang yang kita kenakan sanksi. Kita menggunakannya sebagai senjata, seperti halnya bom, peluru, dan bayonet. Dan saya tidak akan terkejut sama sekali jika mereka menargetkan partai yang tidak mereka sukai di Georgia dengan sanksi dan orang-orang yang mendukung partai tersebut. Dan alasan mereka melakukannya tentu saja adalah karena ada pemerintahan. Setidaknya ini adalah pandangan saya. Ada pemerintahan, meskipun pegangannya mungkin lemah pada struktur politik dan rakyat,
yang menginginkan kebijakan luar negeri yang seimbang antara raksasa di utara, ibu kota Moskow, dan dua raksasa di arah lain, Barat, pertama NATO dan kemudian UE bersamanya dan Washington. Dan bagi saya itu adalah kebijakan yang masuk akal, kebijakan keseimbangan dan jarak, kebijakan yang mengatakan saya memprioritaskan Georgia terlebih dahulu. Tapi itu bukan cara Amerika Serikat melihatnya. That's not the way the United States sees it. Yeah, so the United States and also European. Ya, jadi Amerika Serikat dan juga Eropa telah mengatakan bahwa Georgia perlu mengubah arah. Maksud saya, mereka telah, terutama tentang Undang-Undang LSM, secara resmi mengatakan seperti, jika parlemen Anda memberlakukan sesuatu yang tidak kami setujui, maka ya, Anda harus berubah atau tidak. Dan sekarang tampaknya mereka memikirkan atau tidak. Lasha, bisakah Anda memberitahu kami apa yang kita ketahui tentang apa yang sedang dibahas dalam hal sanksi, atau apa yang sudah diterapkan, dan apa yang sedang dibahas? What is already implemented and what is being discussed? Right. Well, thank you, Pascal, once again. Baik, terima kasih Pascal, sekali lagi. Dan senang memiliki Anda, Kolonel. Senang bertemu Anda lagi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan hidup untuk melihat hari ketika Washington, Amerika Serikat, akan memberlakukan sanksi terhadap Georgia. Saya telah belajar dan tinggal di AS selama 30 tahun sekarang. Dan itu benar-benar tidak terbayangkan. Jadi ini memberitahu kita, dan saya akan memberikan pandangan keseluruhan tentang ini. Degnadi akan membahas bahwa apa yang dihadapi Georgia. Apa yang saya pikir Georgia hadapi sebagai pelayan meluasnya sanksi ini. Ini pada dasarnya menunjukkan bahwa tidak ada kode moral dalam sistem internasional. Moral code in the international system. We've studied this, we've learned this, we know this. Georgia. Kami telah hari ini, si hari ini, kami tahu ini. Georgia adalah sebenarnya republik yang paling berkomitmen pro-barat di kawasan ini. Republik yang positif, dimulai dari kawasan ini ke Afghanistan. Anda tahu small, mengirim pasukannya dan berpartisipasi dalam operasi anti-teror selama beberapa dekade di Afghanistan. Hingga secara terbuka dan terang-terangan menyatakan betapa mereka ingin bergabung dengan Barat dalam hal infrastruktur keamanan dan ekonominya, Uni Eropa dan NATO. Dan mereka telah berkomitmen pada jalur itu sejak hari pertama era pasca Perang Dingin dan pecahnya Uni Soviet. Belum lagi keinginan berabad-abad untuk menjadi bagian dari Barat. Not to mention centuries-old desire to become part of the West. And yet today we are seeing this ridiculous, in my opinion. Namun hari ini kita melihat politisasi yang konyol, menurut pendapat saya, dari apa yang terjadi, mengabaikan kenyataan di lapangan. Dan ini adalah, saya akan katakan, semacam sisa-sisa terakhir dari penangkapan negara neokonservatif di Georgia hari ini. Meskipun saya harus berhati-hati di sini untuk mengatakan hal berikut. Teman baik kita, James Corden, pernah mengatakan kepada saya ketika saya mewawancarainya, bahwa naluri neoliberal ini, naluri mesianik ini, begistaf jiwa politik Amerika, sehingga setiap kesempatan yang mereka dapatkan, mereka gainnya. Jadi ini jauh dari selesai, menurut keyakinan saya. They will seize the opportunity. So this is far from over, I believe. Yes, we are seeing fundamental changes on the ground, international. Ya, kita melihat perubahan mendasar di lapangan dalam sistem internasional. Dan ya, ini memberi Georgia semacam kelonggaran untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang pragmatis, kebijakan regional terhadap Rusia, yang sepenuhnya saya bela dan akan terus saya bela dalam hal mencari cara untuk bertahan sebagai negara kecil di lingkungan yang sangat bermusuhan terhadap Rusia. Tapi ini bukan berarti Anda tahu, bahkan di bawah pemerintahan Trump, saya benci mengatakan ini. Anizami di Islam bahwa ini tidak Ibrahim Gorwa. US puff sanksi terus. Against Georgia, or that the sanctions won't be widened. Now, sort of the consensus sort of implication here is. Sekarang, implikasi konsesif di sini adalah bahwa dengan pemerintahan Trump yang akan datang, sanksi akan dihapus. Mereka akan dihilangkan. Saya tidak akan terlalu bersemangat tentang itu. Belum saatnya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Memang benar. Ya, secara filosofis, pemerintahan Trump dan Trump sendiri, saya percaya, tidak berminat untuk terlibat dalam petualangan besar. Memiliki nabi non berhenar untuk mempermisif nampoensi dan tidak invasi Rusia ke Ukraina. Mari kita help tipis ialah kukumisan. Russia's invasion of Ukraine, and
see what he can do there. We are seeing now how he has put pressure on Netanyahu. Kita melihat sekarang bagaimana dia menekan Netanyahu untuk mengakhiri konflik ini. Tapi Anda tahu, kita melihat hal-hal ini. Dan saya ingin melihatnya sebagai pola umum dari semacam insting Mr. Trump tentang apa yang ingin dia lakukan dalam hal berfokus pada, Anda tahu, kutipan tidak langsung, realpolitik, dan berfokus pada hubungan internasional berbasis kebutuhan dan kepentingan. Tapi ini masih jauh dari selesai. Tidak ada jaminan bahwa sanksi Georgia tidak akan meluas. Meskipun CM Merrick-Spitz nomor pemerintahan Trump, seksmom, sanksi mungkin di meja. Under the Trump administration, these sanctions might be sort of taken off the table. Just a second, because it's not only Tunggu sebentar, karena bukan hanya Tuan Trump kan? Sejauh yang saya pahami, ada komite bipartisan di Senat yang membahas sanksi terhadap Georgia. Jadi maksud saya, mari kita tidak meremehkan kekuatan Kongres untuk kemudian menuntut dari eksekutif untuk benar-benar menerapkan sanksi, bukan? Tentu saja. Bisakah Anda memberi kami pembaruan cepat tentang apa yang sedang dibahas dalam hal sanksi? Karena sudah ada sanksi terhadap individu dalam pemerintahan Georgian Dream saat ini. Tetapi diskusi sekarang adalah untuk benar-benar menerapkan sanksi ekonomi nyata, seperti yang dikatakan Cole Lawrence Wilkerson pada seluruh ekonomi. Colonel Wilkerson said on the entire economy. I will answer that in a second. Just latest that I heard today. Saya akan menjawab itu sebentar lagi. Informasi terbaru yang saya dengar hari ini sebelum percakapan ini adalah bahwa 14 anggota parlemen di Parlemen Inggris sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan sanksi tambahan. Jadi ini baru beberapa jam yang lalu saya dengar. Tapi untuk menjawab kembali ke poin Anda, Pascal, ya. Saya pikir, jika saya ingat dengan benar, semuanya dimulai dengan menjatuhkan sanksi pada Ivanishvili, semacam memberlakukan sanksi parsial pada Ivanishvili sendiri. Saya tidak tahu apakah mereka memperluasnya ke anggota keluarganya. Saya tidak yakin. Tapi itu adalah sanksi parsial padanya, sebagai isyarat simbolis, semacam sinyal bahwa ada kemungkinan lebih banyak yang akan datang. Dan semua ini dilakukan di bawah inisiatif Tuan Joe Wilson. Tentunya, saya percaya bekerja sama dengan semacam, Anda tahu, kekuatan oposisi di Georgia. Sedenawas and itu Komisi Helsinki de Kals. Fes, jadi Tuan Wilson memimemorance, setahu. Wilson is leading this effort, as far as I know. This is sort of, and then Kemudian Departemen Keuangan dan Sekretaris Blinken juga mengumumkannya, tentu saja ketika sanksi awal dijatuhkan pada Ivanishvili. Namun proses awal, keseluruhan proses, dan upaya sehari-hari untuk menjaganya tetap berjalan jika Anda mau, berlangsung melalui Komisi Helsinki di bawah kepemimpinan Joe Wilson. Jadi ya, berpotensi, jika mereka memutuskan untuk memperluas sanksi, itu akan berdampak pada bisnis Georgia dan ekonomi yang lebih luas. Dan semoga tidak terjadi. Jika masyarakat Georgia mulai merasakan ini, tidak hanya akan menjadi tidak adil, tidak bermoral, dan tidak etis, tetapi juga bisa mengakibatkan kekacauan lebih lanjut dan gejolak politik, yang mungkin adalah apa yang mereka cari. Turmoil, political upheaval, which is probably what they're looking for. They're looking for some sort of political reactions. Mereka mencari semacam reaksi politik, reaksi masyarakat terhadap Ivanishvili. Dan saya hanya akan, sebagai orang Georgia, saya hanya akan mengatakan kepada sesama orang Georgia dan masyarakat Georgia pada umumnya untuk berhati-hati dan melihat ini pada tingkat yang lebih dalam. Dan menyadari bahwa ini semua bermotif politik. Dengan kata lain, tidak ada alasan untuk ini. Dan jika Anda melihat tuntutannya, omong-omong, mereka sangat samar. Pertama-tama, mereka terobsesi dengan gagasan memikirkan pemilu baru, seolah-olah pemilu ini tidak cukup baik. As if these elections are not good enough, and because dan karena Anda tahu partai ini menang, dan partai ini dianggap pro-Rusia, padahal sebenarnya yang dilakukannya hanyalah mencoba bertahan sebagai negara itu sendiri. Jadi Anda tahu, setiap pemikiran di Washington dan di Brussels tentang Georgia yang semacam menjadi gaduh atau tidak terkendali, dianggap sebagai Georgia menjadi pro-Rusia. Kami tahu ini sebagai orang yang tinggal, belajar, dan bekerja di sini, di Amerika Serikat. Tapi adalah, ini semacam ciri khas kebijakan luar negeri di Amerika. Tapi di sana mereka tidak tahu. Dan itu mungkin Anda tahu,
Dan itaminkin, ing that, tapi dem kini pats di papme. Ito ba de pam tiga aksipti dem you. Dan saya pikir itu yang merak tahun you. Itu tuh ada sanksi terbalik you, and, you know, untuk tak fakimur, labor crime that berpun, memberitahu masyarakat Georgia bahwa pemilu ini dicurangi atau dipalsukan, dan bahwa Georgian Dream semacam memalsukan pemilu, dan hasil sebaliknya ada di suatu tempat di brankas pada file seseorang, di mana, Anda tahu, mereka bisa mengatakan, oh lihat, Georgian Dream kalah dan partai oposisi menang. Tidak ada bukti sama sekali tentang itu. Namun, mereka terus mendorong poin itu. You know, the point of, yeah. Yeah, which really begs the question, Colonel Wilkerson. Ya, yang benar-benar menimbulkan pertanyaan, Kolonel Wilkerson. Dua hal. Pertama, efektivitas sanksi adalah sesuatu yang benar-benar perlu kita diskusikan dengan baik. Karena di satu sisi ya, sanksi jelas berhasil di Suriah. Di sisi lain, ada banyak kasus di mana AS telah memberlakukan sanksi selama beberapa dekade dan perubahan rezim yang diinginkan belum terjadi. Contohnya Kuba. Contoh lain, Iran. Jadi Kolonel, apakah Anda mengenali pola ketika sanksi AS benar-benar berhasil sesuai dengan yang dirancang, dan ketika tidak? Dan kedua, jika, seperti yang dikatakan Lasha, Georgia sudah mematuhi sebagian besar tuntutan Barat dalam hal demokrasi dan dalam hal mengintegrasikan ekonomi mereka dengan Barat, maka apa tujuan akhir dari sanksi semacam itu sebenarnya? The ultimate goal of such sanctions actually be? Well, you actually answered one of your questions in your... Sebenarnya, Anda menjawab salah satu pertanyaan Anda dalam pertanyaan Anda di akhir. Itu bukan demokrasi jika Anda memilih seseorang yang tidak kami inginkan. Begitulah cara kami melihatnya. Maaf, tapi begitulah cara kami melihatnya. Dan itu telah menjadi tema umum sejak Bill Clinton, sejak 19 sebenarnya. Dan kebijakan baru ini adalah kami tidak akan menerima siapapun yang mengancam hegemoni kami. Jika ada sedikit ancaman, kami akan mengejar Anda dengan sanksi TRETQ. Inilah masalah yang serius untuk Anda. Setiap situ yang braided, biar. Saya bekerja di Kuba selama 11 tahun. 5 diantaranya juga untuk Presiden Obama dan diplomasi jalur 2. Saya sering keluar masuk Havana. Dan itu adalah situasi yang sangat unik. Tapi saya baru saja makan siang dengan duta besar baru di Washington, dan ini bukan membocorkan rahasia karena dia sebenarnya sudah mengatakan ini untuk dilaporkan pers. Tidak ada yang peduli tentang Kuba di Amerika, kecuali beberapa orang di Florida. Tapi yang dia katakan adalah, apakah Anda ingin Haiti lain? Apakah Anda ingin Haiti lain di Karibia? Karena itulah yang akan terjadi. Dalam waktu dekat, Anda akan memiliki 300.000, 400.000, setengah juta orang Kuba setiap bulan ke Florida. Anda mau itu? Dan dia berkata, bagaimana menurut Anda itu akan berjalan dengan Donald Trump? Saya bilang, saya tidak tahu. Tapi Anda sebaiknya berhati-hati. Tapi begitulah putus asanya situasi di Kuba sekarang. Butuh waktu lama untuk sampai ke sana, tapi kita sudah sampai. Dan Biden baru saja meringankan beberapa langkah paling keras saat dia keluar. Anda mungkin belum mendengar tentang ini, tetapi dia meringankan sanksi untuk negara sponsor terorisme. Karena Kuba tidak mensponsori terorisme selama 35 atau 40 tahun, jika mereka pernah melakukannya. Jadi dia keluar dan mencabut sanksi tersebut. Pertanyaan besar di sini, dan ini pasti akan jadi perhatian utama duta besar baru. Apakah Trump akan mengemohon padanya untuk mengembalikannya? Jadi nantikan para pengungsi ISIS itu pada akhirnya. Namun setiap situasi berbeda. Iran memiliki situasi yang sepenuhnya berbeda. Kuba telah kehilangan Venezuela. Brazil telah kehilangan semua dukungan eksternalnya. Rusia tentu saja di tempat pertama. Jadi saat ini sangat putus asa. Iran memiliki Cina, ia memiliki Rusia, bahkan dengan kekacauan di Suriah. Jadi ia memiliki sedikit ruang gerak, jika Anda mau. Ia memiliki armada kapal yang mengirimkan komponen rahasia ke berbagai pihak, kebanyakan minyak dan produk minyak. Jadi setiap situasi berbeda. Saya akan mengatakan Georgia akan sangat rentan terhadap sanksi, terutama jika kita benar-benar bersikap keras tentang hal itu.
Tapi biarkan saya mundur dan mencoba memberikan gambaran yang lebih besar kepada pendengar Anda. Saya seharusnya berbicara dengan beberapa orang minggu depan yang berada dalam situasi serupa dengan Georgia, setidaknya secara umum di Eropa. At least generally speaking, in Europe. We're talking about things like when will Germany leave NATO? Kita sedang membicarakan hal-hal seperti kapan Jerman akan keluar dari NATO. Saya pikir itu sudah dekat. Itu akan terjadi. Kapan Prancis akan memiliki pemerintahan, dan kemudian kapan mereka akan keluar dari NATO. Austria dan negara-negara lain tampaknya tidak begitu ramah terhadap aliansi lagi, dan mungkin bahkan tidak ingin berlama-lama dalam aliansi tersebut. Itu akan menyebabkan guncangan besar dengan kebijakan AS di jantung Eropa. Karena kebijakan AS saat ini adalah, pertama, membangun kembali hegemoni ekonominya atas Eropa, ya atas sekutu kita. Jerman adalah penentang terbesar dari itu. Bukan Jerman yang berdiri di mimbar dan mengatakan, kami adalah musuhmu, kami adalah ancaman. Mereka hanya merupakan kekuatan besar dan mereka mengancam kita. Ada yang ingin membahas Nord Stream 2 dan siapa yang benar-benar menghancurkannya. Jerman sedang menghadapi dilema politik yang nyata saat ini, menurut saya. Dan saya tidak tahu bagaimana hasilnya, tetapi saya pikir ada kemungkinan besar mereka mungkin akan keluar. Ini benar-benar akan mengacaukan segalanya. Tapi saat ini, yang kita coba lakukan adalah menggunakan proksi yang kita ciptakan, seperti Ukraina, dan Georgia tidak ingin menjadi salah satu dari jenis proksi ini. Anda sudah pernah menjadi salah satunya semacam ketika Rusia bergerak ke arah Anda sebelumnya. Tapi itulah yang kita lakukan. Kita mencoba menciptakan proksi untuk melakukan pekerjaan yang kita inginkan melawan Rusia, yaitu untuk melemahkannya sampai Putin jatuh dan Rusia hilang, sama seperti ketika Yeltsin mengambil alih. Itulah tujuan kami. Jadi kami tidak peduli tentang Georgia. Saya benci mengatakannya, tetapi memang begitu. Kami rakyat Amerika peduli, setidaknya beberapa dari mereka, mungkin mayoritas dari mereka, jika mereka tahu apa yang mereka lihat. Tetapi struktur kekuasaan negara dalam, jika Anda mau, klan oligarki yang menjalankan negara ini, Demokrat atau Republik, ingin menyelamatkan hegemoni Amerika, dan mereka berpikir satu-satunya cara untuk melakukannya adalah menggunakan Rusia untuk mencapai China dan menghentikan China. Itulah seluruh tujuan strategisnya. Dan mereka tidak peduli sedikit pun tentang sekutu, teman, atau musuh kecil yang dihancurkannya dalam proses tersebut. Dan saya khawatir itulah kebenaran yang pahit. Saya khawatir itu benar. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah klub ini, tongkat pemukul sanksi ini, benar-benar alat yang tepat untuk mencapai itu? Dan ketika kita melihat Georgia, ya, itu adalah ekonomi kecil, tetapi juga sangat terhubung, bukan? Terutama jika hubungan dengan Rusia membaik. Dan sekali lagi, kita perlu menekankan bahwa pemerintah Georgia saat ini masih tidak memiliki hubungan diplomatik, hubungan resmi dengan Rusia. Jadi ini bukan pemerintah pro-Rusia. Mereka aspeng betul. Kembali mulai Kang Amba. Amsik with the not hit. Izinkan saya menyela sebentar dan memberitahu Anda bahwa kami juga tidak. Kami bahkan tidak memiliki duta besar Rusia di Washington, dan sudah 7 atau 8 bulan tidak memilikinya. Dan yang terakhir mengatakan kepada saya, mengapa kami harus mengirim seseorang ke Washington? Anda tidak berbicara dengan kami. Jadi kami juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Moskow. Ini adalah rencana kami, dan kami tidak ingin Anda memiliki hubungan diplomatik dengan Moskow. Jadi, kita berada dalam keadaan antara perang dan damai saat ini, atau dalam keadaan yang sangat aneh, di mana perang proksi tentu saja sedang terjadi. Dan semua orang yang memahami sesuatu mengerti bahwa ada perang proksi yang sedang berlangsung. Namun itu tidak berjalan secara langsung, seperti perang biasa. Sekarang, dalam situasi tersebut, situasi konflik, Georgia entah bagaimana menjadi salah satu poros atau fokus baru. Sekarang Kolonel, pertama-tama, dan kemudian Lasha. Every firm's smooth. Apa yang seharusnya lakukan oleh pemerintah Georgia yang cerdas dalam masa ini?
I would advise doing exactly what you Saya akan menyarankan untuk melakukan persis seperti yang Anda lakukan, mencoba menjaga keseimbangan sebaik mungkin, dan memastikan bahwa struktur politik Anda dirancang untuk melakukan itu. Dan siapapun yang akhirnya menang dalam struktur politik itu memahami poin mendasar ini, keseimbangan ini, daripada sepenuhnya condong ke satu arah atau sepenuhnya ke arah lain. Dan juga memahami apa yang baru saja saya bicarakan, bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Mereka adalah bidak di papan catur. Dan ada gambaran yang lebih besar di sini juga, dan saya akan memberikan ceramah tentang ini besok pagi. Anda tahu, kita saat ini terlibat dalam pembalikan kolosal dari apa? 3.000 tahun ditambah 500 tahun digabungkan dalam hal sejarah dunia. Kita memiliki jumlah kekuatan yang kolosal, budaya, informasi, intelijen, militer, Anda sebutkan di timur untuk waktu yang lama. Faktanya, semua kekaisaran ada di sana. Persia, Mughal, Mongol, the Thoth. The Persian, the Mughal, the Mongol, and so forth. And all of a sudden, it wasn't all of a sudden. Dan tiba-tiba, bukan tiba-tiba, tetapi sekitar 350 tahun atau lebih, dimulai dengan Ferdinand dan Isabella, dan penjelajahan dunia baru yang disebut, dan segala sesuatu dan banyak uang yang kembali, kekaisaran mulai tumbuh di Eropa. Dan kekaisaran Inggris tentu saja menjadi yang terbesar dari semuanya dan melahirkan kita. Nah, pendulum sedang berayun kembali, dan kita tahu itu di negara ini. Pendulum sedang berayun kembali, dan magnet yang menarik pendulum itu adalah Cina, dan itu tak terhindarkan. 1 dari 5 orang di muka bumi adalah orang Tionghoa. 1 dari 5 adalah orang India. 3 dari 5 adalah orang Asia. 60% dunia adalah orang Asia. Anda terjebak di tengah. Rusia terjebak di tengah. Rusia benar-benar terjebak di tengah. Mereka setengah di Asia dan setengah di Eropa, bisa dikatakan. Ini adalah perjuangan besar, dapat diekspresikan di beberapa artikel geopolitik. Saya baru saja membaca satu tulisan oleh seorang profesor Princeton yang, itu melayang di udara. Itu sangat luar biasa. Tapi yang dia katakan adalah pertempuran ini sedang berlangsung. Ini sedang berlangsung, dan akan menjadi kejam. Dan mereka yang terjebak di tengah akan membayar harga yang mahal. Jadi yang bisa Anda lakukan jika terjebak di tengah adalah mencoba bertahan. Dan saya pikir cara terbaik untuk bertahan adalah persis seperti yang telah Anda lakukan saat ini. Bukan seperti yang dilakukan Presiden saya, George W. Bush, berdiri di Tbilisi di alun-alun publik dan memberitahu Saakashvili bahwa Anda menjadi anggota NATO minggu depan atau semacamnya. Itu gila. Dan seseorang bisa memprediksi bahwa Rusia akan melakukan apa yang Rusia lakukan dalam kasus itu. Sama seperti seseorang bisa memprediksi, dan saya melakukannya, bahwa Rusia akan melakukan apa yang mereka lakukan di Ukraina jika kita terus bersikap menipu terhadap mereka. Dan kita melakukannya dengan sengaja. Kita melakukannya dengan sengaja untuk membuat mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dan mereka melakukannya. Lalu kita menggunakan itu untuk membunuh banyak orang Ukraina. Tapi itu bukan yang kita pedulikan. Yang kita pedulikan adalah kita membuat Rusia berdarah. Sekarang inilah yang menarik juga. Apakah Donald Trump akan mengubah itu? Donald Trump bukanlah orang yang mengikuti konsep Halford Mackinder tentang, Anda tahu, titik poros strategis sejarah dan semua itu. Strategic pivot point of history and all that. He's one who wants to build Fortress America. Dia adalah seseorang yang ingin membangun benteng Amerika. Apakah itu berarti dia akan menarik diri? Mungkin menarik kita keluar dari NATO, mungkin pergi, mungkin memutuskan hubungan transatlantik, mungkin memperhatikan Greenland, terusan Panama, dan tempat lain, seperti Kanada. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa struktur yang tertanam dalam finansial dan lainnya, banyak dari mereka tinggal di Davos atau sering ke Davos, BlackRock, Vanguard, State Street Group, and ditahu namanya. Orang-orang Steffer Smithty is at Tuthern Theothamperati dari igi kamari kemundur. Toal ada wrestling nomong ngejannya. Jadi saya pikir seperti ini, itu menjadi perjuangan abad ini. Akan begitu. Dan pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana negara-negara kecil yang secara tidak sengaja menjadi fokus tidak menjadi rumput yang diinjak-injak oleh gajah? Karena ada masalah.
yaitu kita telah melihatnya dengan Salome Zurabishvili, yang Anda tahu, dia dipasang lebih atau kurang di bawah pemerintahan Saakashvili. Dan Saakashvili sendiri dibina oleh orang-orang Davos dan jaringan transatlantik. Ada orang-orang yang sangat setia kepada Barat. Dan mereka adalah bagian dari sistem politik di Georgia. Sekarang, seberapa besar bahaya bahwa orang-orang ini mendapatkan kekuasaan dan kemudian semacam menghancurkan diri sendiri, seperti cara Ukraina menghancurkan diri ke dalam bayonet Rusia. Pascal, that's an excellent point. I just want to pick up on. Kamu tahu, Pascal, itu adalah poin yang sangat baik. Saya juga ingin menyoroti poin dari Kolonel Wilkerson. Ya, semua ini memiliki semacam nuansa Machiavellian yang sangat mengancam. Maksud saya, tanpa mendramatisirnya terlalu banyak, kamu tahu, Pascal, untuk poinmu dengan cepat. Apa yang terjadi di Georgia selama 30 tahun terakhir dan sejak 2003, ketika Saakashvili berkuasa hingga hari ini, adalah pembentukan narasi idealis utopis ekstrem yang secara alami dan hampir naluriah mulai dipercayai oleh orang-orang Georgia. Dan jadi yang terjadi adalah sesuai dengan poinmu, apa kemungkinan dari, dan kemudian mereka akhirnya menjadi radikal. Mereka menjadi tidak rasional. And then they eventually became radical. They became irrational. They became fanatical, I would call them. Mereka menjadi fanatik. Saya akan menyebut mereka begitu. Dan mereka menyampaikan poin ini begitu sering, begitu intens, dan begitu keras, sehingga seluruh poin itu sendiri kehilangan tujuannya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan diri mereka sendiri, selain menyebut siapapun yang menyarankan sebaliknya, atau mengatakan, Anda tahu, mungkin kita harus mundur sejenak dan menyadari bahwa politik agenda kebebasan ala George W. Bush, John McCain, yang lama tim menopang kita lagi, bukan? Anda secara otomatis diberi label sebagai pro-Rusia. Dengan kata lain, masyarakat Georgia begitu terradikalisasi dan terpolarisasi, sehingga Anda secara otomatis dianggap sebagai musuh. You are an enemy automatically. If you suggest something. Jika Anda menyarankan sesuatu yang cerdas, yang masuk akal, lupakan teori, lupakan pengetahuan mendalam. Anda tahu, hanya secara masuk akal orang Georgia biasa. Jika mereka berkata, mengapa kita berperang dengan Rusia? Apa yang bisa kita lakukan, bahkan jika kita ingin berperang dengan Rusia? Ini bunuh diri. Secara otomatis Anda dianggap pengecut, pro-Rusia, dan Anda harus keluar dari negara ini. Jadi, tragedi itu terlepas. Semacam bunuh diri sosial itu terlepas. Yang juga ingin saya tekankan adalah bahwa jika kita berbicara tentang sanksi di Georgia, dan saya tidak bermaksud mengkritik rezim atau negara lain di luar sana, tetapi kita tahu bahwa Georgia jauh lebih demokratis daripada katakanlah rezim Suriah, atau katakanlah rezim Iran, atau katakanlah apa yang terjadi di Kuba. Say what happens in Cuba, what's happening in Cuba. I mean, just factually speaking. Maksud saya, secara faktual, siapapun yang memperhatikan Georgia memahami bahwa Georgia adalah demokratis. Setidaknya itu bukan demokrasi yang terkonsolidasi dalam pengertian Barat, tetapi tentu saja itu adalah masyarakat yang demokratis, bukan? Masyarakatnya ingin menjadi anggota Barat. Politisi dan partai politiknya, sejak hari pertama setelah runtuhnya Uni Soviet, ingin bergabung dengan Barat. Jadi meskipun tidak sempurna, itu adalah masyarakat yang demokratis. Jika mereka melakukan ini pada Georgia, dan jika mereka menggabungkannya semua, mengatakan, oh pemerintah Georgia, hanya karena mereka ingin bertahan dan menemukan semacam kesepakatan pragmatis dengan Rusia, tiba-tiba mereka akan disamakan dengan, katakanlah, beberapa otokrat sejati di luar sana. Jadi seberapa besar peluang kita? Seberapa besar peluang yang dimiliki siapapun dalam hal ini? Untungnya, kita tahu bahwa literatur tentang sanksi menunjukkan bahwa itu sebenarnya tidak efektif dan belum berhasil. Profesor alma mater saya di Tufts, yang saya punya kehormatan untuk mewawancarai, telah menulis buku tentang hal ini, dan dia mengatakan bahwa itu tidak berhasil. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Georgia memiliki kemewahan untuk tidak takut atau mahegraving? Reaksyon minta kecil, dan dibuktikan hanyalah State Bank atau tidak poin besi, maju untuk memiliki sebanyak sosial, small voice king. Panic to set in, God forbid. And if that happens, then watch out, because
Dan jika itu terjadi, maka waspadalah karena Anda tahu, dan mungkin itulah yang saya singgung seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mungkin itulah yang mereka tuju. Tapi secara umum, ya, maksud saya, Anda tahu, Jeffrey Sachs selalu berbicara tentang pengalamannya dengan Haiti dan rezim Aristide, dan bagaimana Aristide mengatakan kepadanya bahwa dia takut AS akan datang untuk menangkapnya. Itu semacam, Anda tahu, poin utama dari ceritanya selalu mengatakan bagaimana itu dimulai, bagaimana narasi mulai muncul, bagaimana dia tiba-tiba menjadi monster atau apapun, dan narasi mulai berkembang dan membangun cerita-cerita yang secara politis, Anda tahu, dibangun. Dan kemudian Anda memiliki semacam Anda tahu, penggulingan pemerintah. Dan saya berpikir, astaga, apakah ini yang terjadi pada Georgia? Anda tahu, di mana tiba-tiba sekarang Georgian Dream diumumkan sebagai semacam pro-Rusia. Anda tahu, komunis dan Rusia. Atau karena tentu saja Rusia setelah mengambil alih Ukraina, akan masuk ke Polandia dan kemudian akan masuk ke Baltik, dan kemudian akan menangkap seluruh Eropa Timur. Dan Anda tahu, jadi tapi, dan kita mitos ini. Kita pun tidak with grand remount at CHMM reaksi kontradiktif jam. There's a sort of a contradictory reaction that's happening here. On the one hand, everyone understands that these myths are Di satu sisi, semua orang memahami bahwa mitos-mitos ini runtuh dan hancur oleh filosofi mereka sendiri. Pada dasarnya, karena semua kebohongan ini memang tidak dapat dipertahankan. Namun pada saat yang sama, mereka memiliki efek sampingan ini, bukan? Bagi negara-negara kecil seperti Georgia, jelas kita melihat tragedi Ukraina, di mana hal ini juga dapat dimanipulasi melawan negara-negara seperti Georgia. Sementara tatanan dunia unipolar, liberal, hegemonik, neo-konservatif ini and breve string of Allah, atau bahkan sa proportional komeng. Jadi Georgia masih belum keluar dari masalah. Jawab itu. So Georgia is still not out of the woods, far from it.